Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, senang sekali karena program Eko Bhinneka Corner bisa kembali hadir dan menyapa Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Dan juga tentunya kita berharap dan berdoa semoga pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga bersemangat serta diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Amin. Dan kali ini kita akan berbicara tema mengenai mengajak generasi muda lintas agama untuk mencintai dan juga peduli akan lingkungan dan juga kerukunan agama di Banyuwangi. Saat ini sudah ada narasumber kita, yaitu ada Mbak Windarti SS yang merupakan Regional Manager Eko Bhinneka Banyuwangi. Langsung saja nih kita sapa nih. Assalamualaikum Mbak Windarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Winda ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Mbak Windarti ini biasa dipanggil Mbak Winda ya? Betul, Benar Mbak ya? Winda aja ya. Iya, alhamdulillah sehat. Dan makasih juga Mbak Winda sudah sempat main-main ke Eko Bhinneka Corner nih. Iya. Dan kita akan ngomong-ngomong nih program Eko Bhinneka di Muhammadiyah dan juga ini kerjasama dengan organisasi otonom Nasyatul Aisyah ya Mbak Winda. Betul, Vini. Iya, alhamdulillah. Nah, ini kan Eko Bhinneka ini mempunyai juga fokus dan juga tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan juga kerukunan umat beragama ya. Nah, terutama ini di Banyuwangi karena kan ada 4 regional ya Mbak Winda ya. Betul, 4 ya, regional. Nah, boleh tahu juga ini untuk di Banyuwangi seperti apa sih kondisi kerukunan umat beragama dan juga mungkin permasalahan lingkungan yang ada di sana tuh seperti apa Mbak Winda? Iya, kalau kondisi kerukunan antar umat beragama di Banyuwangi, alhamdulillah ya tidak ada masalah yang besar begitu ya. Malah justru tantangannya di sana permasalahannya itu di dalam agama itu sendiri begitu. Internal agama Internal ya? agama itu tantangan tersendiri. Namun ya hal itu tetap kami syukuri karena selalu mengedepankan diskusi, kemudian dialog, entah itu internal maupun eksternal agama, jadi tidak sampai ada permasalahan besar yang muncul begitu. Baik, ya mungkin ini konfliknya apakah pernah ada terjadi konflik juga, ini seperti apa? Apakah mungkin karena perbedaan cara beragama gitu dan akhirnya penyelesaiannya juga seperti apa nih Mbak Winda? Iya, kalau untuk antar agama itu tidak ada ya konflik yang menonjol ya, karena FKUB-nya, kemudian lembaga-lembaga kerukunan di Banyuwangi itu sering melakukan komunikasi dan dialog itu rutin dilakukan. Dan Eko Bhinneka Muhammadiyah di Banyuwangi juga sekarang mulai terlibat dalam dialog-dialog tersebut. Nah, kalau untuk internal agamanya itu juga ya mungkin ini ya ada kesalahpahaman, mungkin ada miscommunication gitu. Jadi akhirnya ada sedikit riak-riak begitu ya di dalam ya misalnya di dalam agama Islam sendiri kan ada banyak organisasi begitu ya, jadi mungkin ada kesalahpahaman antara satu organisasi dengan organisasi yang lain begitu. Namun tetap diupayakan proses dialog itu ya gitu, untuk supaya meredam konflik yang lebih besar lagi begitu. Jadi ya maksimal yang diambil adalah ranah hukum begitu jika terjadi hal-hal konflik ini begitu. Dan upayanya juga mengajak dari kalangan yang berbeda pendapat itu juga. Betul. Untuk iya. bisa menyamakan persepsi ya betul. Seperti itu. Baik. Lalu untuk permasalahan lingkungan di sana tuh seperti apa ya permasalahan lingkungan di Banyuwangi? Iya, kalau permasalahan lingkungan karena Banyuwangi ini kan termasuk kabupaten terbesar di Jawa Timur ya. Kalau untuk kota Banyuwangi dan kecamatan di sekitarnya sebetulnya karena Eko Bhinneka Muhammadiyah itu sering mengajak misalkan narasumber, konsultan Eko Bhinneka ke Banyuwangi, menurut mereka Banyuwangi ini termasuk daerah yang cukup bersih begitu, jalanannya dan lingkungan perumahannya, lingkungan rumah begitu ya. Namun memang kalau kita masuk lebih dalam ke daerah bantaran sungai, kemudian di Banyuwangi juga ada gunung begitu, di kaki-kaki gunung, nah itu baru kita bisa melihat wilayah-wilayah yang cukup tidak bersih begitu ya, iya, apalagi di sungai ya, begitu, iya, sampah-sampahnya seperti betul, itu ya. Apalagi ada juga satu wilayah khusus begitu yang sepertinya cukup besar ya persoalan lingkungan limbah
sungai dari perikanan begitu. Dan itu juga PR yang besar juga sih. Baik, lalu ya programnya seperti apa tuh yang dijalankan di sana atau yang akan dijalankan di sana nantinya? Iya, jadi kalau Ekobineka Regional Banyuwangi setiap mengadakan kegiatan itu selalu melibatkan pemuda-pemudi lintas iman dan juga tokoh agama lintas iman, pegiat lingkungan, kemudian mahasiswa dan sebagainya selalu kami libatkan. Untuk terkadang kami yang paling ini aja ya, yang paling akhir ini kami melaksanakan besuk sungai begitu. Jadi kami biasanya kan kata besuk itu untuk orang sakit begitu ya, membesuk orang sakit. Ini karena kami menganggap sungai di Banyuwangi ya tidak ini ya, tidak dalam keadaan fit ya begitu. Sungainya itu barangkali ya dia Tidak bersih sakit. ya, tidak. Betul, lalu Ekobineka membuat program besuk sungai, melihat bahkan kami membawa alat untuk bisa memeriksa kadar pH di sungai tersebut, apakah layak untuk dikonsumsi manusia atau tidak. Kemudian nanti hasilnya itu akan kami serahkan ke kepala desa setempat untuk menjaga masyarakat sekitar supaya lebih berpikir begitu kalau mereka mau membuang sampah di sungai dan sebagainya. Kemudian kami juga mengambil sampah di sekitar sungai, lalu kemudian mendata sampah tersebut berdasarkan mereknya. Jadi mereknya kami data. Mereknya juga didata betul, ya, sampah-sampahnya betul. Dan nanti prosentasenya merek apa yang terbanyak di sana akan kami lakukan class action ke perusahaan merek tersebut begitu, bahwa sepertinya perusahaan juga bertanggung ada andil tanggung jawabnya juga, harusnya mereka membuat kemasan itu yang cepat terurai begitu, kemasan plastik yang cepat terurai, karena plastik kan sangat lama ya akan terurai di tanah begitu. Jadi perusahaan juga mempunyai kewajiban untuk membuat kemasan yang ramah lingkungan. Nah, itu maksud kami. Untuk yang besuk sungai itu tadi itu menarik sekali ya. Iya. Besuk sungai itu dilakukannya biasanya berapa kali sehari tuh? Nah, kalau saat ini paling 2 sampai 3 bulan sekali ya. Harapannya itu bisa dilakukan rutin begitu, minimal 1 bulan sekali, karena ada banyak sungai di Banyuwangi begitu. Ingin rasanya kami besuk satu-satu gitu ya. Tapi karena ya dengan segala keterbatasan hanya beberapa sungai yang baru kami. Iya, udah berapa sungai itu, Mbak? Atau sungai apa tuh yang waktu itu? Masih di bawah angka 5, Vin. Tapi yang penting sudah mulai. Betul, iya, dan itu menjadi akhirnya semacam percontohan. Komunitas lain pun mengadakan hal serupa dengan mungkin betul ya. Oke. Lalu untuk yang apa tadi, untuk yang sampah-sampah dilihat merek-mereknya itu udah ada juga nih yang apa didatangi mungkin audiensi? Iya, kalau didatangi belum ya, karena terkadang sampah tersebut ya perusahaannya tidak ada di Banyuwangi begitu ya, ada di ibu kota provinsi di Surabaya atau bahkan di Jakarta begitu. Jadi kami yang penting semaksimal mungkin memberitahukan kepada perusahaan tersebut bahwa ini loh produk mereka itu ternyata ini ya tidak ramah lingkungan begitu. Iya, oke. Nah, sebenarnya ini Muhammadiyah Ekobineka tentunya dan juga kerjasama sama Nahdlatul Aisyah. Betul. Ini mulai menjalankan program Ekobineka juga memulai gerakannya di Banyuwangi ini dari kapan sih? Iya, kalau untuk persiapan administrasinya itu sebetulnya sejak tahun 2021. Namun untuk terjun ke regionalnya itu dimulai 2022. 2022 hingga ya. Sekarang iya. Berarti sudah mendata juga. Sudah dari melakukan 2021 itu ya? Iya, penelitian, baseline, assessment juga begitu. Jadi modal kami sudah cukup banyak dan dalam ya untuk data-data di Banyuwangi, dan modal untuk melakukan apa saja selama program Ekobineka ini berjalan, ini kami sudah mempunyai modal yang cukup begitu. Tinggal melakukan action-actionnya saja. Ya. Oke. Nah, ini kan untuk program Ekobineka juga di 4 regional itu termasuk salah satunya Banyuwangi. Pertimbangannya kenapa sih memilih Banyuwangi? Apakah karena tadi salah satu yang terbesar tadi ya, atau ada hal lain ya? Iya, karena kan pemilihan regional itu berdasarkan penelitian dari Setara Institut. Nah, hasil penelitiannya itu Banyuwangi tergolong daerah yang sebetulnya jika tingkat
pemicu konfliknya itu tinggi sebetulnya. Namun ya. karena kearifan masyarakatnya akhirnya bisa meredam konflik kerukunan tersebut begitu. Jadi potensinya itu sebetulnya besar, tinggi, ya. Tapi alhamdulillahnya ya warga masyarakatnya cukup dewasa untuk meredam itu. Tapi kan mudah juga untuk iya disulut betul. kembali, Khawatirnya kan khawatirnya. begitu. Jadi dipilihlah Banyuwangi agar semakin kuat begitu ya. Semakin kuat ya Semakin kerukunan ya, betul. Selain juga tadi merupakan kecamatan Kabupaten terbesar ya, di Jawa Pulau Timur. Jawa. Di Pulau Jawa Pulau malah. Jawa. Iya. Wow. Iya, di Pulau Jawa. Ya, jadi memang potensinya sangat besar sekali Iya, ya. betul. Untuk mengolah terus pelestarian lingkungan Dan sangat beragam dan ya. beragam Di Banyuwangi masyarakatnya sangat beragam. Ada penduduk pribumi ya katakanlah, ada penduduk asli Banyuwangi, kemudian belum lagi pendatang. Jadi beragamnya itu bukan hanya dari suku, agama, ras juga banyak sekali di Banyuwangi. Ya. Iya. Makanya mungkin di situ ada banyak kepentingan. Betul. Dan juga perbedaan sudut pandang itu tadi Iya. yang mungkin kalau ada sedikit gesekan aja nih gampang mudah tersulut sebetulnya, gitu. iya. Makanya harus terus dijaga. Iya. Agar tetap rukun ya, Iya, Mbak betul. Winda. Betul. Luar biasa sekali. Baik, nah kita akan bahas lebih lanjut Mbak Winda, tapi kita jeda sejenak ya. Kita akan lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Eko Bhinneka Corner. Kita akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Eko Bhinneka Corner. Kita membahas tema mengenai mengajak generasi muda lintas agama untuk mencintai dan juga peduli terhadap kerukunan dan pelestarian lingkungan di Banyuwangi. Ini bersama dengan Mbak Winda ya, manajer regional atau regional manager Eko Bhinneka di Banyuwangi. Nah tadi Mbak Winda sudah menjelaskan juga nih kalau program Muhammadiyah Eko Bhinneka ini bekerja sama dengan NA dan ternyata sudah memulai risetnya dari tahun 2021 dan dijalankan di tahun 2022 ya. Nah terus bagaimana sih caranya mengajak anak muda apalagi lintas agama kan untuk tertarik nih untuk di kegiatan ini, karena kan biasanya anak muda banyak kegiatan pilihan yang lain gitu kan. Nah ini gimana? Iya betul. Jadi kalau strategi kami dulu datang ke Banyuwangi, yang kami dekati terlebih dahulu adalah para tokoh agamanya. Jadi kami masuk ke FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama di Banyuwangi, untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan program Eko Bhinneka, supaya kami juga bisa mengenal para tokoh agama tersebut. Nah, setelah semuanya komunikasi ya, 6 agama, alhamdulillah lengkap. Alhamdulillah. Dan setelah mengenal para tokoh agamanya, barulah kami meminta diperkenalkan kepada para pemuda-pemudi di agama masing-masing agama tersebut begitu. Yang kemudian para anak-anak muda ini selalu kami ikut sertakan pada setiap momen Eko Bhinneka di Banyuwangi. Selalu kami ikut sertakan. Itu ada berapa tuh kira-kira? Kalau Ketika... ini ya bisa mencapai 25 sampai 30 pemuda-pemudi lintas iman, lintas iman ya. Iya, jadi betul. udah terdata juga nih karena kita menghubungi ketua-ketua para pemuka agama itu udah tahu nih kader-kader terbaiknya ya pemuda-pemuda yang aktifnya. Ya. Nah itu apakah ada range umurnya untuk kisaran usia berapa sampai usia berapa gitu? Oh iya, jadi karena Eko Bhinneka Regional Banyuwangi itu kerjasama dengan Nasyatul Aisyah, jadi kami berusaha untuk menyamakan begitu ya dengan usia NA begitu 17 sampai 40 tahun. Namun ya, lumayan ya 17 SMA ya SMA ya. begitu. Namun kadang ada yang berminat anak SMP begitu, ya kami juga tidak menutup diri begitu ya, tidak apa-apa begitu. Barangkali mereka harus mengenal terlebih dahulu supaya lebih bisa menjaga nanti kerukunan lanjut, dan lingkungan sejak dini begitu dini, ya. Betul. Nanti lanjut ketika di usia usia SMA, yang sudah bisa cukup terus, begitu iya. Lebih aktif lagi. Lebih aktif gitu lagi. Ya. Baik, nah programnya ini apa aja nih terutama untuk yang kalangan muda biar mereka tuh tertarik gitu. Apakah ada program khusus yang diadakan setiap bulan misalnya? Iya, karena kalau implementasi kegiatannya itu ada bermacam-macam ya. Salah satu contohnya itu kami mengadakan student exchange. Jadi pertukaran pelajar antar sekolah yang berbasis iman. Jadi ada sekolah binaan Eko Bhinneka itu namanya SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung. Itu meskipun sekolah Muhammadiyah tetapi murid dan gurunya berasal dari lintas agama juga. Nah, lalu kami mengundang SMA negeri. Kalau SMA negeri kan sudah umum ya bahwa muridnya beragam begitu ya.
mereka kami undang untuk hadir ke SMK Muhammadiyah 8. Kemudian berkegiatan. Kami mengadakan program Nasihatul Aisyah juga, Pasmina, pelayanan remaja sehat milik NA itu untuk kami perkenalkan pada murid-murid. Lalu di sana kami mengadakan pos-pos pelayanan ya, ada pos pelayanan untuk sharing masalah kerukunan antar teman di sekolah, kemudian ada layanan kesehatan, dampak lingkungan bagi kesehatan begitu. Akhirnya mereka selama ini mereka kurang komunikasi begitu. Setelah kami pertemukan akhirnya timbul kesepahaman bahwa ya dan ternyata perbedaan itu tidak semengerikan yang kita bayangkan yang mereka kira juga. Jadi pikiran-pikiran apa itu ya di dalam hati itu bisa dituangkan semua karena udah bertemu begitu dua dan sekolah. Mereka jadi lebih mudah untuk saling memahami juga satu sama lain ya, dan memaklumi mungkin perbedaan di sini tapi ternyata kita sama di sini loh, dan tetap punya tujuan yang sama untuk lingkungan apalagi gitu untuk kerukunan. Karena kerukunan itu modal dasar ya bagi kehidupan di masyarakat biar jadi tetap kompak. Ya, nah Mbak Windy ini selama menjalankan peran dan juga tugasnya, terutama di Banyuwangi, ini gimana nih? Sudah apa saja yang dilakukan? Mungkin bisa sharing juga. Iya, tentunya yang kami hadapi ada banyak pihak ya di Banyuwangi, mulai dari internal Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah, dan alhamdulillah supportnya begitu besar ya untuk pimpinan daerah Muhammadiyah, baik dari segi fasilitasnya, kami boleh menggunakan fasilitas PDM itu semaksimal mungkin begitu, kemudian support kehadiran ketua PDM yang membuka kegiatan Eko Bhinneka itu juga menjadi semangat tersendiri bagi kami begitu. Lalu untuk sekolah dampingan juga rasanya satu warga sekolah itu sudah sudah dekat begitu dengan Eko Bhinneka ini, baik kepala sekolah, guru dan siswanya. Lalu kami mempunyai desa dampingan juga, kepala desanya sangat support. Jadi ya ini ya cukup banyak yang sudah kami lakukan di Banyuwangi, baik berkegiatan maupun membangun komunikasi yang intens antar semua pihak. Gitu. Ya, baik. Pernah ada mengalami satu kesulitan kah atau seperti tantangan nih, hambatannya ketika apalagi baru memulai ataupun juga menyamakan persepsi gitu, misalnya peristiwa yang waduh ini agak sulit ya sampai akhirnya ini kita harus bisa nih untuk menyamakan persepsi gitu dan akhirnya berhasil gitu, misalnya seperti apa? Iya, hambatan, tantangan itu ya, ya di awal-awal dulu pasti kami meraba-raba begitu ya istilahnya. Kami harus menemukan tokoh kunci dari masing-masing pihak begitu, baik dari pihak kota, pihak kabupaten begitu, atau sekolah, desa. Nah ini tokoh-tokoh kuncinya siapa aja ini yang bisa kami ajak sharing atau kami perkenalkan Eko Bhinneka ini. Karena terus terang kan Eko Bhinneka Muhammadiyah begitu ya, ada kata Muhammadiyah di sana. Jadi kami membawa nama besar persyarikatan begitu. Sedangkan yang harus kami kenalkan itu kan tidak selalu orang Muhammadiyah begitu. Jadi ya kami harus memahamkan lebih dalam lagi bahwa meskipun dengan nama Muhammadiyah, tetapi jangan khawatir, kami merangkul semua pihak, tidak hanya dari pihak internal Muhammadiyah begitu. Dan itu kami buktikan supaya mereka ada kepercayaan begitu pada kami. Gitu. Jadi ya alhamdulillah paling itu 1 sampai 2 bulan itu yang masih ini program Muhammadiyah berarti hanya diperuntukkan oleh warga Muhammadiyah begitu persepsi awalnya ya. Tapi ya dengan penjelasan, pendekatan baik personal dan organisasi akhirnya semua memahami bahwa ya meskipun ini programnya Muhammadiyah ternyata untuk masyarakat luas begitu. Iya. Apalagi itu biasanya juga muncul dari internal agama itu sendiri. Betul. Ya, karena biasanya banyak yang berpikir Muhammadiyah ini mungkin anti terhadap ini, tidak sama, padahal penolakan sedikit begitu karena belum kenal ya, karena belum ya. Tapi kalau sudah komunikasi, dialog yang berulang-ulang, alhamdulillah akhirnya memahami. Ya. Pernah ada pengalaman berkesan, misalnya yang paling berkesan, aduh menarik sekali nih sampai tidak terlupakan gitu ketika menjalani tugas di sana di Banyuwangi? Iya, pengalaman mengesankan ketika masuk ke desa ya, desa binaan.
Desa apa tuh? Nama desanya Gelagah Agung, Gelagah Kecamatan Purwoharjo. Purwoharjo. Ya. Jadi di sana kami di balai desanya berkegiatan, dan ekspektasi kami tidak sebanyak itu warga yang akan hadir dalam acara bincang warga begitu. Tapi alhamdulillah ternyata banyak. Ada sampai berapa tuh kira-kira? Ya karena kami batasi juga, jadi 40 warga hadir pada saat itu. Ya baik yang memang ada yang secara resmi kami undang maupun yang ingin tahu begitu apa ini program apa. Namun memang belum banyak kegiatan yang kami lakukan di desa tersebut. Jadi harapannya nanti bisa ada kegiatan langsung action begitu ya di desa tersebut. Waktu itu jadi kegiatannya seperti pembinaan atau bagaimana? Iya. Jadi pemahaman, kemudian kami menggali informasi kepada warga desa apa sih permasalahan kerukunan di sana dan permasalahan lingkungan. Nah, alhamdulillah untuk permasalahan lingkungan ya sebetulnya meskipun ada sepertinya warga desa juga karena sudah berlalu begitu ya, jadi ya tidak perlu untuk diungkap lagi begitu, sudah selesai, jadi tinggal penguatan saja kerukunannya. Dan untuk masalah lingkungan ya akhirnya banyak untuk permasalahan lingkungan, baik itu sampah rumah tangga ya terutama, kemudian sampah di bantaran sungai, meskipun di sungainya sudah tertulis denda dan sebagainya, kalau buang sampah denda itu sepertinya tidak diperhatikan begitu ya, ya tetap saja masih warga membuang ya? sampah Nah itu yang dikeluhkan pada saat bincang warga itu yang kemudian dikemukakan. Baik-baik ya. Nah tadi kan Mbak Winda juga menyatakan ada desa binaan ya. Desa binaan ini ada berapa? Apakah tiap bulan nanti ada pergi ke satu desa khusus, terus bulan berikutnya ganti desa lagi, atau mungkin memang fokus ke satu desa dulu kita? Iya, kalau ini karena programnya juga berbatas waktu begitu ya, jadi kami fokuskan di satu desa dan satu sekolah. Satu desa. Di desa yang itu tadi? Di Desa Gelagah Agung tersebut. Kalau untuk sekolahnya di mana Mbak Winda? Di SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung, ada di Kecamatan Silir Agung. Baik ya. Nanti ini programnya kira-kira memang dikhususkan sampai kapan, berapa lama untuk targetnya? Insya Allah kalau target 2025 ya. Target 2025 ya. Baik. Nah ini menarik sekali, terutama juga Mbak Winda tadi mengatakan ada satu tempat yang banyak permasalahan lingkungannya ya. Itu seperti apa penanganannya kita akan bahas, tapi kita jeda sejenak ya Mbak Winda ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali, tapi kita simak dulu yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, Anda kembali dalam Eko Bhinneka Corner, masih bersama dengan Mbak Winda nih. Kita bahas kembali nih ya, mengenai permasalahan lingkungan dan juga kerukunan umat beragama di Banyuwangi yang sedang disasar nih oleh tim Eko Bhinneka, terutama dari timnya Mbak Winda ya, dari Nahdlatul Aisyah. Nah, Mbak Winda tadi kan juga disebutkan kalau di Banyuwangi itu permasalahannya karena cepat meruncing, terus juga ada satu daerah yang permasalahan kebersihannya atau lingkungan ini cukup besar, tapi mungkin belum disasar gitu. Nah, kira-kira ini kenapa? Apakah ada tantangan atau hambatannya sehingga mungkin nanti akan menjadi program juga yang dilakukan di kemudian hari? Oh iya, jadi memang di Banyuwangi ada satu daerah begitu yang permasalahan lingkungannya sangat besar ya. Nah, mengapa Eko Bhinneka belum masuk ke sana? Karena berdasarkan hasil asesmen sudah cukup banyak komunitas peduli lingkungan yang masuk ke daerah tersebut. Jadi Eko Bhinneka mempunyai kesempatan untuk masuk ke daerah lainnya gitu. Jadi supaya tidak ngumpul di satu daerah begitu ya harapannya pada saat asesmen itu. Jadi ya itu belum berkesempatan untuk masuk ke daerah tersebut gitu. Ya karena memang sudah banyak juga. Betul, sudah banyak komunitas NGO yang masuk terjun di sana ya. Yang mereka juga berupaya untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan itu. Baik ya. Lalu untuk program Eko Bhinneka ini kan sepertinya banyak sekali ya. Nah, program-program terutama program unggulannya ini seperti apa? Ada lagi kah lainnya yang juga untuk bisa membangkitkan semangat dan minat anak muda? Iya, salah satu program unggulan jadi Eko Bhinneka yang dikelola Nahdlatul Aisyah Banyuwangi dan Surakarta itu sudah mempunyai produk modul Eko Bhinneka. Nah, dari modul tersebut kami sudah melaksanakan training of trainer bagi pemuda-pemudi lintas iman. Mereka sudah dilatih
untuk bisa kemudian nanti menurunkan ke komunitas agamanya masing-masing begitu, untuk mengampanyekan soal kerukunan antar umat beragama dan pelestarian lingkungan gitu. Dan itu nanti akan rutin kami lakukan. Bahkan barangkali tidak hanya di Banyuwangi ya, karena kami bekerja sama dengan NA punya 35 wilayah sekarang, jadi nanti bisa kami TOT-kan begitu ke seluruh pimpinan wilayah Nahdlatul Aisyah se-Indonesia gitu. Jadi kami sudah punya modul yang Modul ini dalam bentuk buku atau online atau gimana? Buku kami ada buku cetak, nanti juga akan kami sediakan dalam bentuk online juga begitu. Tinggal menunggu resmi launchingnya begitu ya. Kalau modulnya sudah jadi, alhamdulillah. Baik, jadi berisi panduan-panduannya, juga catatan-catatan permasalahan ya. Iya. Solusi mungkin yang bisa ditawarkan juga. Cara melatih para pemuda-pemudi untuk bisa berbicara di depan para komunitasnya begitu. Baik, lalu kalau misalnya ada nih pemuda-pemudi yang mungkin belum terjangkau oleh pemuka agama, tapi tertarik nih untuk bisa ikutan juga partisipasi di Eko Bhinneka, ini gimana caranya? Iya, dan itu sudah terjadi ya. Ada banyak pemuda-pemudi lintas iman, bahkan bukan lintas iman, lintas komunitas. Itu yang menghubungi kami melalui media sosial. Kami ada Instagram, kemudian Facebook, yang paling aktif Instagram dan YouTube. Instagramnya? Instagramnya ekobhinneka.banyuwangi ya. Kalau ya mudah-mudahan mudah-mudahan tepat ya, Eko Bhinneka Banyuwangi begitu. Itu cukup banyak yang DM begitu ya. Bagaimana cara untuk bisa aktif begitu, dan kami selalu merespon, selalu kemudian kami tindak lanjuti supaya nanti ketika ada kegiatan lagi di Banyuwangi kami ikut sertakan gitu. Dan mereka luar biasa sih antusiasnya, aktif begitu ya, untuk pemudanya ini. Biasanya jika Eko Bhinneka nih mengadakan beragam program, ini ada nggak sih untuk publikasi kegiatannya gitu, sehingga tidak hanya diketahui oleh kalangan internal dari Eko Bhinneka aja, tapi juga ternyata masyarakat umum juga tahu, oh ini ternyata ada Eko Bhinneka gitu. Itu bagaimana? Jadi kami seperti standar mengadakan sebuah program kegiatan begitu, kami selalu membuat flyer begitu ya. Lalu flyer ini kami sebar ke komunitas 6 agama ini, supaya mereka juga menyebarkan di komunitasnya masing-masing. Nah, kemudian ada juga kan pegiat lingkungan, kemudian ada dari Karang Taruna, itu juga kami sebar ke mereka sehingga mereka bisa menyebarkan ke desanya. Yang pegiat lingkungan juga bisa menyebarkan ke komunitas lingkungan yang jumlahnya cukup banyak di Banyuwangi begitu. Akhirnya diketahui, paling tidak bisa menjangkau cukup banyak begitu masyarakat Banyuwangi. Baik ya. Dan selama ini Eko Bhinneka ini biasanya kerjasama dengan siapa aja, pihak-pihak siapa aja nih? Iya, kerjasama kalau dari internal tentu pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan daerah Aisyah, Ortom, seperti itu. Kemudian kalau untuk eksternal Muhammadiyahnya, kami sudah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi, lalu Dinas Komunikasi dan Informasi dan Persandian di Banyuwangi. Kemudian kami juga bekerja sama dengan ada organisasi GOW ya, Gabungan Organisasi Wanita Banyuwangi begitu. Kami juga sering mendapatkan permintaan untuk melakukan pelatihan di sana. Jadi sudah cukup banyak, dan semoga dalam waktu dekat kami bisa mengajak Bupati Banyuwangi begitu ya untuk hadir di kegiatan kami begitu. Amin ya, semoga bisa terlaksana ya. Nah ini dari banyak yang sudah dilakukan, namun dalam waktu yang relatif singkat ya. Betul. Karena 1 tahun ya, 2022, sekarang 2023 itu. Ini adakah capaian yang membanggakan nih dari program-program Eko Bhinneka yang udah dijalankan di Banyuwangi? Ya, capaian yang membanggakan sebetulnya cukup banyak, tetapi yang barangkali yang paling menonjol begitu ya, kami berhasil membentuk satu komunitas Eko Bhinneka. Namanya itu AMONG, Anak Muda Eko Bhinneka Blambangan. Kalau disingkat AMONG begitu ya. Jadi di dalam komunitas AMONG tersebut terdiri dari pemuda-pemudi lintas iman, pegiat lingkungan, dan juga lintas komunitas. Itu masuk ke dalam AMONG, dan mereka nanti harapannya ketika program Eko Bhinneka Muhammadiyah sudah tidak ada di Banyuwangi,
komunitas ini tetap berjalan begitu. Among ini tetap berjalan gitu. Dan mereka cukup aktif begitu ya, menyampaikan ide-ide gagasannya akan melaksanakan apa nanti ketika kemudian Ekobineka ini sudah tidak berkegiatan lagi di Banyuwangi. Jadi Dan berkelanjutan ya? Iya. Dan tanpa ini ya, tanpa identitas Muhammadiyah begitu ya. Meskipun di dalam komunitas itu ada aktivis-aktivis Muhammadiyah juga tidak masalah. Muhammadiyah ya. Apa saja tuh kegiatannya tuh biasanya yang selama ini pernah dilakukan misalnya? Ya, yang pernah dilakukan itu tadi ya, ada student exchange, kemudian besuk sungai, kemudian kami juga terlibat dalam ini. Kan di Banyuwangi ada kampung moderasi ya, ada kampung moderasi, ada 3 kampung moderasi. Jadi Ekobineka itu bersilaturahmi, kemudian dari sana bersilaturahmi ke kampung moderasi, dari sana kemudian diajaklah berkegiatan. Namun karena ini masih perencanaan, masih nanti ya belum dilaksanakan begitu kegiatannya, tapi sudah dalam proses perencanaan akan berkegiatan di masing-masing kampung moderasi tersebut. Ada 3 ya. Jadi semuanya datang berkunjung dan juga berkunjung kemudian menggali informasi mengapa mereka bisa mendirikan kampung moderasi. Ide awalnya dari mana? Berarti kan masyarakat sudah sangat memahami tentang kerukunan ya kalau sudah terbentuk sebuah kampung moderasi. Nah itu kami ingin tahu lebih dalam lagi begitu. Jadi ingin supaya ide tersebut bisa ditularkan di daerah-daerah yang lain gitu. Iya, baik. Biasanya ini pernah juga nggak melakukan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat pemuka agama dan juga mungkin masyarakat sekitarnya gitu? Iya, betul. Jadi kalau untuk kunjungan itu rutin kami lakukan kunjungan dan silaturahmi ke tempat ibadah, ke 6 tempat ibadah itu ya. Kami sudah mengunjungi wihara, kemudian mengunjungi kelenteng ya, tempat ibadah umat Konghucu juga. Nanti bulan berikutnya kami berencana berkunjung ke gereja Katolik, kemudian Protestan, dan juga nanti akan ke masjid juga gitu. Dan itu kami mengajak seluruh pemuda-pemudi lintas iman juga. Dan Among itu, kalau kami menyebutnya Among itu selalu kami ikut sertakan ke semua kegiatan Ekobineka. Jadi rame-rame ya? Betul. Benar-benar mereka semua dilibatkan gitu. Jadi saling mengenal gitu. Oh ini baru pertama kali begitu menginjakkan kaki di tempat ibadah ini, akhirnya yang tadinya takut atau apa itu kan jadi tersingkirkan paham, gitu. betul. Paham. Nah biasanya untuk di Banyuwangi itu tempat tinggalnya ataupun juga komunitasnya ini tiap agama itu memiliki satu tempat yang sama atau memang satu tempat itu beragam gitu di tiap-tiap wilayahnya itu? Beragam ya, tidak di satu tempat yang sama. Iya. Jadi misalnya di daerah umat Konghucu ini ternyata banyak masyarakat Konghucunya, tapi ternyata beragam juga. Beragam juga ya. Awalnya saya berpikir seperti itu juga. Jika misal ada tempat ibadah, katakanlah ada wihara, berarti otomatis warga sekitar mayoritas beragama Buddha, ternyata tidak juga begitu. Jadi ya 50-50 begitu ya. Ternyata banyak dari umat agama lain ya. Betul, dan tidak masalah jika ada tempat ibadah umat lain begitu. Baik ya. Nah, ini boleh cerita juga pengalaman Mbak Winda, suka dukanya nih. Mungkin ada dukanya juga. Boleh ketika menjalankan program-program di sana itu seperti apa tuh? Iya betul. Sukanya ada banyak sekali, ya dukanya tentu ada juga begitu ya. Karena dari ini saja ya yang mungkin dari yang dasar saja mengenai transportasi begitu ya, ke Banyuwangi itu kan wilayah paling ujung Pulau Jawa, hanya ada 2 penerbangan di sana. Awalnya 1, hingga akhirnya sekarang ada 2 penerbangan. Kemudian jarak desa binaan, sekolah binaan itu cukup jauh dari kota ya, 2 jam perjalanan begitu ya. Jadi ya paling itu bukan duka juga ya, tapi ini mungkin tantangan begitu ya. Jadi harus dalam keadaan fit kami tim Ekobineka itu, karena nanti setelah dari sekolah binaan
sekolah dampingan, kami harus ke desa dampingan. Jaraknya jauh juga gitu. Jadi ya cukup di jalan itu cukup lama gitu. Tapi karena Banyuwangi juga alamnya cukup ini ya, daya tarik alamnya ada Gunung Ijen di sana, pantainya bagus-bagus. Jadi tidak terasa begitu. Yang penting dibawa dinikmati saja gitu. Kalau capek ya mampir gitu ke pantai atau kemana supaya rasa lelah di perjalanan itu ya cukup tidak terbayarkan terasa. Begitu iya, tidak terasa gitu. Baik, iya menarik sekali Mbak Winda. Betul, baik, kita akan lanjutkan kembali Mbak Winda, tapi kita simak dulu nih yang berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Eko Bhinneka Corner. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Eko Bhinneka Corner. Kita kembali membahas mengenai mengajak generasi muda lintas agama untuk mencintai dan juga peduli nih terhadap kerukunan umat beragama dan juga pelestarian lingkungan di Banyuwangi. Ya, Mbak Winda, kita lanjutkan kembali nih. Nah, Mbak Winda ini kan berarti dari nasional ya, Betul. Eko Bhinneka nasional. Iya. Nah, ketika melakukan tugas dan perannya di Banyuwangi, apakah juga dibantu dari tim regional daerah sana ini bagaimana? Iya, betul sekali, Vini. Jadi saya dari nasional begitu ya, pusat, kemudian dibantu 1 orang. Jadi kalau fasilitator nasional ada 2, kemudian untuk di Banyuwangi juga ada fasilitator daerah. Itu alhamdulillah berasal dari pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah Banyuwangi. Dan jumlahnya ada 4. Jadi kalau total tim itu ada 6 perempuan semua begitu. 6 perempuan semua ya. Luar biasa nih kekuatan perempuan Nasyiatul Aisyah apalagi ya. Baik. Nah, Mbak Winda, mungkin apakah ada ini juga saran mungkin bagaimana perempuan bisa maksimalkan, apalagi karena kan ini kerjasama dengan Nasyiatul Aisyah ya, memaksimalkan perannya untuk bisa melestarikan lingkungan di sana, mungkin dari tingkat yang terkecil, dari keluarga gitu misalnya, bagaimana? Iya, betul. Jadi mengenai kerja-kerja pelestarian lingkungan itu kan paling efektif jika dilakukan dari rumah ya. Rumah dalam artian rumah tangga. Karena di situ juga ada permasalahan sampah rumah tangga dan sebagainya. Dan ini yang lebih peduli adalah perempuan tentunya. Perempuan yang tahu kebutuhan di rumah tangganya, kemudian perempuan juga yang tahu sampah rumah tangga yang dihasilkan itu apa saja, sehingga perempuanlah yang barangkali perlu lebih banyak dibekali dengan ilmu-ilmu pelestarian lingkungan begitu ya. Jadi bisa mengelola sampah rumah tangga itu menjadi produk yang ramah lingkungan. Jadi sampah itu bisa didaur ulang begitu. Untuk itulah kami juga melakukan pelatihan ekoenzim, kemudian jadi sampah rumah tangga itu bisa menghasilkan produk yang bermanfaat begitu, yang ramah lingkungan. Kemudian untuk sabun, penggunaan sabun di rumah itu kan cukup banyak ya. Nah, kalau perempuan dibekali oleh ilmu pelestarian lingkungan, dia akan berpikir untuk memilih sabun yang ramah begitu, ramah terhadap lingkungan. Itu pengaruhnya besar ya. Betul. Ternyata ya. Iya. Mungkin menurut kita simpel ya, dari hal sabun saja. Dari hal sabun bisa berakibat pada kesehatan dan juga kemasannya juga ya sangat ini. Nah, saya juga ingin memperkenalkan, kami juga sebetulnya selain sekolah dan desa, kami juga sekarang menjajaki komunitas disabilitas. Jadi kami masuk juga ke komunitas mereka, memperkenalkan Eko Bhinneka, dan alhamdulillah kini gayung bersambut begitu. Ternyata di komunitas tersebut juga mulai membuat produk dari sampah daur ulang kemasan untuk menjadi produk tas, tempat tisu dan sebagainya. Jadi mereka dengan senang hati begitu menerima kehadiran Eko Bhinneka dan kami berkolaborasi akhirnya. Yang kemarin ada kegiatan di PP Muhammadiyah juga kami memamerkan produk dari komunitas disabilitas. Ya. Jadi mereka merasa berdaya ya, berdaya, dan juga mandiri. Betul, dan akhirnya ada program yang mengapresiasi mereka begitu, dan itu datangnya dari Muhammadiyah gitu dengan Eko Bhinnekanya. Ya, luar biasa. Ini benar-benar membangkitkan juga kemandirian ya teman-teman dari disabilitas itu. Ya. Nah, ini juga terutama untuk kalangan pemuda. Ini kira-kira apa sih yang bisa anak muda lakukan? Mungkin dimulai dari hal yang simpel nih dari diri sendiri untuk
bisa tetap melestarikan lingkungan, dan juga satu lagi terkait kerukunan agama. Iya, Bagaimana? betul. Anak muda itu ini ya kompleks ya permasalahan dirinya. Kami berusaha untuk memahamkan bahwa anak muda sekarang tidak boleh lagi egois begitu ya, memikirkan hanya kepentingan, apatis ya, nggak betul, peduli gitu ya. hanya kepentingannya sendiri dan barangkali kepentingan komunitasnya saja, tetapi harus juga memikirkan untuk kepentingan lebih banyak orang, bahwa jika mereka mengonsumsi sesuatu, sampahnya itu bukan hanya diri mereka tetapi untuk orang lain juga. Jadi agar mereka juga lebih peduli, minimal inilah buang sampah pada tempatnya. Kemudian kan sudah ada banyak pemilahan sampah begitu ya. Paling tidak mereka sudah mengetahui bahwa ini masuk kategori sampah organik atau non organik gitu supaya nantinya pihak lain bisa kemudian mengolah masing-masing sampah tersebut. Kalau dicampur jadi satu, maka nanti terolahnya nanti malah lama gitu. Jadi harapan saya mungkin secara pribadi ya itu ya, para pemuda itu diharapkan begitu ya, saya berdoa sudah tidak lagi memikirkan diri sendiri dan hobi di komunitasnya, tetapi mari memikirkan hal yang lebih luas lagi, bahwa lingkungan itu penting karena kita akan hidup dalam jangka waktu yang cukup lama di lingkungan sekitar ini. Lalu kemudian kerukunan antar umat beragama adalah modal dasar agar hidup itu menjadi tenang, tentram, dan nyaman begitu. Karena kalau sudah terjadi konflik antar agama, antar suku dan sebagainya, bisa dijamin begitu kehidupan tidak akan tentram begitu. Dan ini juga akan menghambat laju anak muda yang ingin menggapai cita-cita dan sebagainya, itu kalau akan ada konflik juga akan terhambat begitu ya. Baik. Jadi itu tadi untuk menjaga kerukunan agar bisa tenang, tentram, dan nyaman ya. Dan untuk dari segi kebersihannya itu pelestarian lingkungan bisa dimulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, dan ini buang sampah menurut klasifikasinya ya. Jadi memudahkan nanti orang daur ulangnya supaya mudah juga begitu. Baik ya. Lalu untuk harapan juga ini untuk NA dan juga untuk Eko Bhinneka, untuk Muhammadiyah, kedepannya dari program ini seperti apa? Iya, harapannya sih program ini tidak berbatas waktu begitu ya, kalau harapannya begitu. Bisa terus berkesinambungan, karena ini dua isu ini kan sangat penting sekali bagi kehidupan manusia begitu. Soal kerukunan antar umat beragama dan juga pelestarian lingkungan. Ini rasanya sampai akhir hayat juga ini sangat diperlukan. Harapannya paling itu ya. Untuk Nasyhatul Aisyah sendiri harapannya semoga program ini, dan alhamdulillah sudah juga dilaksanakan, artinya Eko Bhinneka sudah masuk ke dalam program kerja pimpinan pusat Nasyhatul Aisyah ya, alhamdulillah. Karena di PPNA ada Departemen Kesehatan dan Lingkungan, pas dan ya jadinya, jadi Eko Bhinneka sudah bisa masuk, dan harapannya nanti bisa turun ke wilayah, turun daerah, cabang, ranting. Nah ini kalau dilakukan secara menyeluruh begitu ya, permasalahan ini paling tidak lebih mudah begitu bisa kita selesaikan begitu ya. Ya, baik. Bismillah ya, bisa terjalan dan bisa terlaksana dengan baik. Ya, nah boleh juga closing statement nih Mbak Winda sebagai manajer regional untuk Eko Bhinneka di Banyuwangi terkait tentang kerukunan umat beragama dan juga pelestarian lingkungan. Silahkan. Iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak begitu ya kepada seluruh masyarakat Banyuwangi, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap program Eko Bhinneka Muhammadiyah ini. Dan harapannya semoga kita tetap terus bisa bergandengan tangan begitu ya dalam mengentaskan persoalan kerukunan dan lingkungan di Banyuwangi. Harapannya terus kita jalin komunikasi supaya tidak ada kesalahpahaman dan sebagainya, dan semoga lingkungan di Banyuwangi dapat selalu lestari, dan juga semoga kerukunan antar umat beragama di Banyuwangi juga akan selalu terjaga sampai kapanpun nanti. Itu saja, Vin. Baik, terima kasih Mbak Winda atas pesan-pesannya dan juga sharingnya, ini sangat mencerahkan sekali dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya. Amin.
Baik, terima kasih juga pemirsa telah menyaksikan Eko Bhinneka Corner dalam episode kali ini. Namun tidak terasa kita harus berpisah terlebih dahulu pemirsa. Saya Vini Eliani dan juga Mbak Winda, narsum kita pada hari ini. Serta seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan selalu Eko Bhinneka Corner dalam episode selanjutnya hanya di TVmu, TV Muhammadiyah. Akhir kata, nasrun minal wafatun qarib wa basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.